Hai Lenas, perkenalkan aku Yeskiel sebagai pemateri kali ini akan memberikan paparan mengenai materi gaya hidup berkelanjutan dan efektif. Sebelum itu, aku mau ngajak teman-teman nih untuk mempersiapkan catatan untuk kedepannya biar teman-teman tuh masih ingat untuk materi kali ini. So, stay tune materi kali ini. So, stay tune di video ini ya, jangan di skip. Nah, sebelum kita Nah, sebelum kita jelasin nih soal berkelanjutan itu seperti apa sih, aku mau kasih tahu nih ke kalian soal SDGs atau Sustainable Development Goals. Ini hanya Development Goals. Ini hanya sekedar informasi ya teman-teman ya, tapi dijamin sangat dibutuhkan dalam melanjutkan materi ini secara lebih komprehensif. Saya mengutip dari website Bappenas, disebutkan bahwa SDGs adalah kalau di bahasa Indonesia itu menjadi tujuan pembangunan berkelanjutan. Ini adalah sebuah agenda yang direncanakan oleh PBB untuk membangun untuk pembangunan pasca tahun 2015. Jadi, ini tuh bertujuan untuk menjaga peningkatan kesejahteraan, ekonomi masyarakat, serta berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas hidup, serta pembangunan yang inklusif, dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya, teman-teman. Nah, setelah memahami materi kali ini, teman-teman sudah siap kan move ke main topik kita yang sebenarnya? Oke. Yang sebenarnya? Oke. Pertama itu kita definisikan dulu nih, apa sih yang disebut dengan keberlanjutan? Jadi keberlanjutan itu di sini tuh memiliki maksud atau inti kita tuh harus menjaga ekosistem yang ada atau kita disebut dengan status quo itu dari sebuah ekosistem walau kita sebagai konsumen melakukan kegiatan konsumsi. Nah, itu maksudnya gimana loh? Oke, mungkin jadi konsumen itu harus pakai banget. Kenapa harus pakai banget itu? Karena untuk memikirkan kebermanfaatan dari konsumen yang mereka lakukan, terutama bagi mereka sendiri, lalu terhadap produsen yang melakukan proses produksi pada produk yang kelak konsumen gunakan. Mengapa produsen itu harus dipikirkan juga sih? Jawabannya apa teman-teman? Karena itu produsen adalah creator dari sebuah produk. Jika kreator produk yang tidak mendapatkan keuntungan, mungkin tidak sepadan gitu dengan biaya produksi yang mereka keluarkan atau bahkan rugi malah. Nah, maka bisa dipastikan kreator tersebut akan perlahan dalam tanda kutip mati. Jadi kata mungkin bangkrut teman-teman ya. Dan kemudian itu bisa dipastikan akan terjadi ketidaksinambungan dalam sebuah ekosistem ekonomi yang ada karena tidak ada produsen yang melakukan suatu produksi lagi karena mereka masa dirugikan, jadi terpaksa hengkang dari ekosistem. Jadi kan ekosistem ini ya tidak balance lah karena tidak ada suatu produksi dan konsumen itu tidak mendapatkan barang yang dia inginkan gitu. Jadi tidak terjadi berkesinambungan. Oke, oleh karena itu konsumen itu harus memikirkan juga nasib sang produsen. Nah, seperti yang aku bilang tadi kan, jadi seperti konsumen memikirkan bagaimana upah yang diterima oleh sang produsen atau biaya-biaya kesehatan juga mungkin dapat menjadi faktor yang dapat dipikirkan oleh proses produksinya. Nah, setelah dari kreator nih, sebuah produk, apakah sudah cukup itu saja yang dipikirkan? Oh, mungkin jawabannya pasti tidak dong. Nah, ada lagi nih, konsumen juga harus memikirkan bagaimana nasib dari lingkungan sumber daya alam yang dimanfaatkan untuk kegiatan produksi tersebut. Bayangkan nih teman-teman ya, jika kamu adalah seorang konsumen dan kamu harus mengkonsumsi suatu produk yang diproduksi menggunakan satwa-satwa atau tanaman yang sudah mulai langka dan kemudian punah, terus gimana? Ya selesai dong. Jadi mungkin anak cucu kita tidak akan bisa lihat dong. Nah, jadi tidak ada keberlanjutan itu namanya. Jadi karena itu konsumen itu diharapkan bisa kritis dan juga mulai memikirkan nasib lingkungannya menjadi faktor dalam produksi. Jadi konsumen itu menggunakan alternatif sebagai pengganti agar mencegah kepunahan yang mungkin dapat terjadi. Jadi dipikirkan lagi nih sebelum teman-teman mungkin untuk membeli suatu barang produk, dipikirkan lagi jangan hanya nafsu kita untuk menginginkan suatu barang itu, tapi kita nggak tahu sementara barang itu terbuat dari apa gitu. Jadi sangat merugikan. Jadi tidak ada berkesinambungan. Jadi tidak ada berkelanjutan nih teman-teman. Oke, oke. Untuk mempermudah penjelasan saya tadi, aku akan menggunakan ilustrasi kasus nih. Jadi saya itu mengambil dari fenomena yang ada di dunia nyata. Seperti kita ketahui bersama ya teman-teman, minyak bahan bakar itu sudah mulai melangkah. Namun, minyak bahan bakar ini sangat diperlukan oleh kendaraan sebagai lajur transportasi.
Jadi jika minyak bahan bakar ini yang tadinya langka menjadi punah, bisa dipastikan akan terjadi sebuah fenomena di mana transportasi akan sulit diakses. Benar nggak teman-teman? Ya benar dong. Artinya fenomena kelangkaan ini menciptakan sebuah masalah baru. Yang kemudian masalah baru ini akan melarikan masalah lainnya. Beruntungnya sekarang ada mobil smart car. Kita mungkin udah